Selamat sore, Sobat Hermina, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Dr. Givari, dan kita berjumpa lagi dengan Dr. Adam Iskandar, spesialis penyakit dalam. Nah, mungkin waktu itu kita sempat membahas dengan Dr. Adam ya, Dok, mengenai masalah-masalah geriatri atau masa-masa usia lanjut. Mungkin sekarang yang kita akan bahas mengenai diabetes ya, Dok ya. Diabetes atau yang kita biasanya sebut kencing manis. Mungkin kan sebetulnya sobat-sobat di sini banyak mendengar mengenai mitos atau faktanya dari diabetes ya. Tapi sebelum kita berangkat ke mitos atau faktanya dari diabetes ini atau yang kita sebut biasanya kencing manis, mungkin kita bisa menjelaskan dulu ya, Dok ya. Apakah itu diabetes mellitus atau yang bisa kita katakan kencing manis? Mungkin sebetulnya diabetes mellitus itu apa sih, Dok? Jadi kalau kita kenal nih kan, orang awam kenalnya itu penyakit gula. Gula itu kan manis. Dan kalau orang bilang kalau diabetes itu kencingnya manis. Nah, kalau bahasa ya di kedokteran sih dibilangnya diabetes mellitus atau sakit DM. Wah, banyak itu yang teman-teman atau pasien bilang, "Dok, saya punya penyakit diabetes." Tapi sebenarnya apa sih itu diabetes mellitus gitu ya? Diabetes itu dari bahasanya adalah air yang mengalir terus-menerus dari suatu saluran. Mellitus itu adalah air yang rasanya manis seperti madu. Oleh karena itulah diabetes mellitus itu adalah air yang mengalir terus-menerus seperti madu, atau kita bilang di sini namanya kencing manis. Karena ini berhubungan juga nanti dengan gejala yang akan kita bahas dari diabetes ini sendiri. Gitu, Dr. Givari. Kebetulan ini kenapa kita mengangkat diabetes ini, karena ya ini dalam rangka hari diabetes ya yang akan baru-baru ini. Jadi bulan ini adalah bulan diabetes. Jadi kita akan mengangkat mengenai tema diabetes ini karena ini sangat penting sekali, merupakan salah satu penyakit yang bukan lumayan ya, hampir 12 juta orang setahu saya, 5-7% lah di Indonesia yang menderita diabetes. Berarti ya kurang lebih hampir 12 juta orang. 12 juta itu bukan sedikit ya, kalau konser aja udah berapa banyak gitu. Jadi karena diabetes ini komplikasinya banyak, dan sekarang diabetes ini bukan hanya untuk penyakit orang tua. Jadi banyak yang dewasa muda umur 30-40 sudah menderita diabetes. Nah, Dok, kan sebetulnya memang seperti yang tadi dokter katakan, itu kan diabetes itu ada yang menyerang ke usia muda atau usia tua. Berarti kan yang sebetulnya kita ketahui kan banyak sobat-sobat Hermina juga yang tahu tuh ada diabetes tipe 1 atau tipe 2. Nah, itu, Dok, sebetulnya membedakannya apa, Dok, kira-kira? Ya, jadi kita bahas dulu pembagian diabetes itu. Jadi kalau di awam ini kan di masyarakat menanyakan begini, "Dokter, saya tuh diabetes tipe yang mana? Tipe basah, tipe kering?" gitu. Sebenarnya tidak ada diabetes tipe basah atau tipe kering. Mungkin kondisi dari pasien itu yang misalnya luka dikatakan basah. Oh, ini kering, Bu, Ibu tidak ada luka. Sebenarnya diabetes itu ada diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, atau diabetes tipe lain. Nah, saya bahas satu-satu ya, Dr. Givari ya. Jadi diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang memang disebabkan karena kerusakan dari pabrik insulinnya. Apa itu pabrik insulin? Itu adalah pankreas. Pankreas itu adalah organ di tubuh kita yang menghasilkan insulin. Nah, apa sih, Dokter Adam, insulin itu? Kita nggak ngerti. Insulin itu bukannya obat ya, gitu kan? Insulin itu adalah ibaratnya adalah sebagai agen yang untuk membawa gula di dalam darah kita masuk ke dalam sel. Jadi kalau kita insulinnya tidak bisa diproduksi, makanan yang kita makan akan menjadi gula, akan beredar cukup tinggi di dalam pembuluh darah kita. Itulah yang dikatakan, wah, gula darah saya kok tinggi. Gula darah yang tinggi ini tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga sel menjadi lapar atau kekurangan energi, lama-lama dipecah lemak dalam tubuh kita dan akan menghasilkan lemak yang kurang baik sehingga tidak sadar. Jadi diabetes tipe 1 itu pabriknya yang pankreasnya yang mengalami gangguan sehingga tidak bisa
menghasilkan insulin, sehingga kadar gulanya dalam darah tinggi karena si insulinnya tidak ada, sehingga gula yang beredar di dalam darah tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Itu tipe 1. Yang kedua tipe 2. Tipe 2 ini adalah salah satu tipe diabetes yang paling sering kita alami, karena ini adalah diabetes yang didapat karena setelah tua lah gitu ya, karena pola hidup ya, lifestyle kita, habit kita, sehingga menyebabkan kelelahan dari pankreasnya tadi. Kalau tipe 1 itu memang bawaan genetiknya pankreasnya rusak, atau ada penyakit yang membuat pankreasnya rusak. Tapi kalau tipe 2, karena kita lifestyle makan terlalu banyak, segala dimakan, akhirnya terjadi kelelahan pankreas itu, sehingga insulin yang dihasilkan tidak maksimal. Sehingga dengan insulin tidak maksimal, kadar gula darah ada yang masih tinggi di dalam darah. Selain karena si pankreasnya insulinnya itu tidak maksimal, reseptor-reseptor dari gula darah ya, yaitu yang di usus, itu pun jadi tidak sensitif. Terjadi resistensi insulin namanya. Jadi tidak bisa gula insulin membawa gula dalam darah, tapi tidak bisa masuk ke dalam selnya, sehingga terjadi ibaratnya lah berkurangnya kapasitas kerja dari insulinnya karena disebabkan habit kita yang terlalu makan kita berlebih. Nah, itu yang bisa diabetes tipe 2. Ya, karena asupan gula yang terlalu tinggi. Sebenarnya Dokter Adam, saya kan nggak makan yang manis-manis gitu ya. Kenapa saya jadi diabetes juga? Ya tentunya apa yang kita makan akan dicerna. Nah, gula itu kan namanya osa ya, karbon. Jadi kita lihat ada yang jadi namanya glukosa. Kalau dari fruktosa, ada manis-manis selulosa. Jadi itu hanya sebutannya aja untuk kita ya, gula, bukan berarti harus yang manis. Jadi kalau makan berlebih, ya kalorinya berlebih, lama-lama juga bisa menjadi kadar gula yang berlebih. Berarti gitu. yang dimasukkan mungkin yang mengandung karbohidrat ya dok ya? Ya, karbohidrat itu harus dievaluasi dan berlebih. Jadi terus yang ketiga tadi ada diabetes karena kehamilan. Ya sama, prinsipnya sama kayak seperti tipe 2 tadi, namun terjadinya ya kelelahan atau resistensi dari si reseptor dari gula darah tadi. Yang keempat itu gula darah karena tipe lain. Tipe lain itu artinya, oh gula darah saya tinggi, bisa karena saat itu pasiennya sedang infeksi yang berat, bisa karena obatnya makan obat-obat steroid atau obat-obatan yang lain. Jadi banyak beberapa kondisi tertentu yang membuat kadar gulanya meningkat. Nah, atau infeksi yang berat itu dok rata-rata apa dok kira-kira? Rata-rata berat itu misalnya pasien ini dengan kondisi infeksi paru masuk ke rawat ruang intensif, itu bisa menyebabkan terjadinya respon tubuh kadar gulanya tinggi. Memang infeksi yang berat juga bukan hanya gula tinggi, gulanya bisa ngedrop bahkan. Tapi ini kita bisa melihat adanya suatu peradangan. Misalnya kita punya, kaki saya merah gitu ya, radang dari namanya selulit. Selulit itu di bawah lapisan di bawah kulit kita meradang, gulanya bisa tinggi. Tapi tidak semua infeksi pasti gulanya tinggi. Tapi kita itulah salah satu tipe lain. Aja dok ya. Ya, dan bisa juga disebabkan tadi penyakit autoimun yang lain bisa membuat gula darahnya tinggi karena dia merusak tadi si pankreas tadi, organ yang menghasilkan insulin tadi. Memang kecil pankreas itu tapi sangat vital perannya dalam tubuh kita. Oke dok. Nah, berarti dok untuk gejalanya dok tadi udah sama dokter diceritakan ya dok ya mekanisme penyakitnya dari diabetes mellitus ini. Nah, kira-kira gejala-gejala klasiknya tuh dok rata-rata seperti apa dok pada kasus diabetes ini dok? Ini nih kadang kita ini diabetes ini tanpa kita sadari karena kita nggak pernah tahu gejalanya. Sebenarnya gejala diabetes ini sudah kita rasakan, tapi kita sadarnya itu setelah periksa gula darah. Saya waktu medical check up di kantor tinggi. Oh, ini kenapa nih kayaknya waktu ke dokter keluhannya apa? Ternyata gula darah. Nah, supaya kita lebih aware dari awal dan kita supaya bisa, ini jangan-jangan saya diabetes nih, kita lebih ada early warning. Jadi ada warning, ancang-ancang awal bahwa ini jangan-jangan saya diabetes. Yang pertama itu adalah sering buang air kecil. Dok, kenapa ya dok? Saya udah pipis, pengen pipis lagi, udah pipis, pengen buang air kecil lagi.
Padahal saya minumnya nggak terlalu banyak, Dok. Tapi pengen buang air kecil terus. Oh, jangan-jangan Pak infeksi saluran kemih. Oh, saya tidak ada demam, tidak ada sakit, tidak ada yang ini. Kenapa kok saya buang air kecil terus? Itu satu yang harus, salah satu gejala diabetes yang khas. Yang kedua, cepat lapar. Saya sudah makan, lapar lagi, Dok. Sudah makan, lapar lagi. Sudah makan, lapar lagi. Kenapa?